Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu. Maaf ya waktunya sore-sore ini, tapi kalian masih semangat kan? Masih. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mendatangi konseling kelompok ini. Dan sama juga untuk teman-teman yang sudah terpilih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yati Nufus Zahra, bisa dipanggil Bu Nunung. Mungkin dari teman-teman sekalian boleh memperkenalkan diri, tapi dengan fakta unik dari kalian terkait diri kalian sendiri. Fun fact dari diri kalian sendiri nih apa aja? Mulai silakan dari mungkin Mbak Hawa. Baik, perkenalkan nama saya Najla Hawa. Bisa dipanggil Hawa. Fun fact saya seperti biasa mengerjakan tugas dengan giat tapi mepet dengan deadline. Oke, selanjutnya boleh. Perkenalkan, nama saya Dia Kurniasari. Bisa dipanggil dengan Dia. Fun fact dari saya itu katanya orang-orang saya itu pendiam. Sudah lagi kan? Oke, perkenalkan nama saya Bilqis Syarifah, bisa dipanggil Bilqis. Fun fact tentang saya yaitu ini sih, saya kan suka makan, suka jajan, cuman yaitu susah gemuknya aja. Oke, perkenalkan saya Karina Avanda, bisa dipanggil Karina. Fun fact saya alergi obat, jadi nggak semua obat itu bisa saya konsumsi. Oke, jadi fun fact dari kalian semua itu ya lucu-lucu. Ada yang aslinya katanya nggak pendiam, ternyata di mata orang itu pendiam. Ada yang juga giat belajar tapi mepet deadline. Ada yang alergi obat, sama ada yang sering makan tapi nggak gemuk. Oke, sangat menarik semua ya. Oke, lalu ini terkait yang sudah saya posting ya di media sosial terkait konseling kelompok ini yang bertemakan tentang memanajemenkan waktu. Lalu mungkin dari teman-teman kalian semua, tujuan untuk mengikuti konseling kelompok kita hari ini itu apa? Mungkin dari Mbak Karim boleh. Kalau saya sih tujuannya yang pasti bisa memanajemen waktu sih Bu, karena kan di sekarang ini itu kayak lagi gedebak-gedebuknya gitu loh Bu, lagi banyak-banyaknya tugas kayak gitu sih. Ini bisa mengatur waktu aja gitu. Oke. Langsung dari Mbak Bilqis. Saya juga iya sih Bu, di semester akhir ini kan juga udah mulai banyak tugas ya, apalagi minggu ini tuh ya UTS, terus ya proposal, ya kegiatan itu barengan semua, jadi bingung gitu loh buat manajemen waktunya bagaimana. Oke. Ini boleh dari Mbak Dia atau Mbak Hawa. Kalau dari saya ini sih Bu, saya sulit mengatur waktu terkait saya kan ikut organisasi ya. Itu sangat sulit sekali bagi waktunya sama mengerjakan skripsi. Sekarang kan ini di semester ini kan mengerjakan skripsi, jadi sering keteteran juga gitu sih. Kalau dari saya sih, iya Bu, untuk membagi waktu untuk tugas kuliah sama tugas skripsi itu saya tuh kesulitan banget loh. Karena kan ada tuntutan dari tugas kuliah, ada juga tuntutan dari skripsi, terus itu belum lagi kayak apa ya, PLP atau kan kayak bertabrakan banget gitu loh. Jadi saya tuh kayak kalah kabut gitu. Oke, jadi tujuan kalian semua ini hampir sama ya, karena sekarang juga semester tua ya, soalnya kan sudah menyusun seminar proposal, terus ada yang juga mengikuti organisasi dengan dibarengi dengan menyusun skripsinya. Oke, lalu harapan kalian terkait mengikuti konseling kelompok ini? Mungkin
mungkin dari siapa dulu ini yang mau berkenan? Boleh Bu dari saya. Oke, Untuk Karin. harapannya yang pasti sih lebih ke ini sih Bu, bisa membagi waktu aja antara ngerjain skripsi, tugas, kayak gitu-gitu sih Bu. Jadi kayak nggak mepet deadline gitu Bu, nggak keteteran gitu. Itu sih Bu. Oke, jadi Mbak Karin ini pengen itu ya, ketika ada tugas biar langsung dikerjakan, biar gak keteteran bareng yang seminar proposal ini. Iya betul Bu. Mbak Bilkis? Kalau saya juga sama sih, bukan juga di semester ini udah mulai seriusnya ya Bu, dikencangkan ikat pinggangnya masing-masing agar tidak, ya itu tadi, kalau misal salah satu terlewat kan mungkin ketinggalan ya Bu. So Iya. itu sih Bu, ya, memanajemen waktunya harus lebih pintar-pintarnya. Pinter-pinter mengatur waktu ya. Iya betul. Lalu Mbak Dia? Kalau saya sih sama aja ya kayak Mbak Bilkis sama Mbak Karinnya ya. Karena semester ini tuh banyak yang harus ditempuh gitu loh, dan deadline-nya tuh sangat singkat banget gitu loh. Jadi kita tuh nggak punya waktu buat lainnya gitu. Itu sih. Oke, lalu Mbak Hawa? Kalau saya juga sama seperti teman-teman, sulit buat membagi waktunya antara tugas kuliah ditambah organisasi juga. Ya harapan saya mengikuti konseling kelompok ini biar bisa menyelesaikan permasalahan saya sih Bu, yang pastinya ya. Oke, jadi hampir mirip juga ya Iya. terkait harapan kalian untuk bisa memanajemenkan waktunya, karena sekarang juga sudah memasuki itu ya semester tua, bentrokan sama bimbingan, ada yang mengikuti organisasi juga. Oke, lalu apakah kalian benar-benar bersedia untuk mengikuti konseling kelompok kita hari ini sampai seterusnya? Setia Bersedia. Bu. Bersedia. Oke, tanpa ada kepaksaan atau Iya Bu, Tidak. bersedia, tidak ada Iya. terpaksa. oke, jadi tidak ada yang terpaksa ya untuk mengikuti Iya. konseling kelompok kita Nggak ada. hari ini sampai selesai. Jadi sebelum kita memasuki ke inti konseling kelompok kita hari ini, konseling kelompok ini ada dua tipe, ada yang tertutup sama yang terbuka. Nah, untuk konseling tertutup ini mungkin selama berlangsungnya konseling ini hanya kalian-kalian aja, dan mungkin asas kerahasiaannya juga terjaga ya. Nah, lalu untuk konseling terbuka ini, jadi setelah kalian menyelesaikan permasalahannya, kalian tuh boleh keluar, tapi digantikan dengan konseling yang baru. Begitu. Apa kalian semua mengerti? Sama Ibu. Oke, kan konseling kelompok ini ada dua tipe. Kalian mau konseling yang mana nih antara dua tipe ini? Dari Mbak Dia? Kalau saya sih mending di konseling tertutup aja sih Bu ya, karena kan iya saya ini pengennya anggotanya tuh sama aja gitu, bukan yang ganti-ganti orang gitu kan, jadinya nggak nyaman. Oke, jadi Mbak Dia pengen konseling yang tertutup ya, Iya biar betul. nggak berganti-ganti konselingnya, karena maunya Mbak Dia ini hanya orang-orang ini saja ya. Iya. Lalu Mbak Bilkis? Iya, saya juga sama kayak Mbak Dia, kayak mending tertutup aja biar cerita kita juga nggak apa ya amburadul kemana-mana gitu loh Bu. Udah yang ini aja. Jadi Mbak Bilkis maunya yang tertutup juga. Lalu Mbak Karin? Sama sih Bu, ke tertutup aja, soalnya biar apa ya, sama-sama belajar gitu loh Bu, dari awal sampai akhir, nggak gonta-ganti, nanti fokusnya kepecah sih kalau keluar masuk orang itu. Oke, jadi Mbak Karin juga mau yang tertutup ya. Lalu Mbak Hawa? Saya juga sama aja sih Bu, sama teman-teman yang tertutup aja. Oke, jadi semuanya sepakat ya untuk memakai tipe konseling yang tertutup. Oke, untuk pertemuan konseling kelompok ini kalian mau berapa kali dalam satu minggu ini? Satu kali sih Bu. Satu kali. Oke, jadi semuanya kompak satu kali ya. Iya. Padahal baru ketemu ya, tapi kalian semua udah kompak ini. Iya Bu. Oke, lalu untuk hari mungkin Jumat Bu, kalau Ya, dari hari saya. Jumat, saya juga Jumat. Karena
Saya kan nggak kos ya Bu, Iya. jadi hari Sabtu itu kemungkinan pulang. Oke, jadi Mbak Karin sama Mbak Hawa maunya di hari Jumat. Jumat. Lalu untuk Mbak Dia sama Mbak Bilkis bagaimana nih? Kalau saya sih jelas sama yang Jumat ya Bu, karena kan kita kosongnya itu di hari Jumat biasanya, karena soalnya matkul yang paling apa ya, saya rasa pendek itu hari Jumat gitu. Oke, jadi Mbak Dia juga maunya di hari Jumat. Lalu untuk Mbak Bilkis, Saya ikut teman-teman aja, berhubung saya juga nggak ada kegiatan. oke. Jadi kalian semua sepakat untuk di hari Jumat ya? Ya, Iya. sepakat. Oke, lalu untuk pukul atau jamnya nih mau jam berapa? Kalau saya sih di jam 10:30 sih Bu, dari habis kelas itu. Kalau biasanya anak kos kan habis kelas langsung pulang ya, Iya. jadi biar nggak kesorean gitu Bu pulangnya. Jadi Mbak Karin mau di jam 10:30. Iya. Lalu untuk Mbak Hawa, Saya juga sama 11. oke. Mbak Dia, Kalau di jam 10:30 sih oke juga sih Bu. oke, Nggak apa-apa. berarti oke juga. Lalu untuk Mbak Bilkis nih, Iya, saya juga mengikuti teman-teman. Jam Oke. 11. oke berarti semuanya sepakat ya jam 10:30. Iya, Bu. Nah untuk kan pertemuan konseling ini ada waktunya ya untuk berapa menit itunya. Itu kalian mau berapa menit nih? Tapi biasanya umumnya konseling kelompok ini itu kisaran 40 sampai 45 menit. Boleh sih Bu di 45 menit. Soalnya kan kelompok ya Bu, jadi pastikan ya lama sama-sama saling sharing gitu. Oke, Mbak Karin maunya 45 menit. Iya. Iya. Mbak Bilkis, Iya Bu, sama 45 menit kayaknya cukup ya Bu, apalagi kan kita juga ketemunya seminggu sekali, jadi ya dicukupkan lah di 45 menit itu. Mbak Dia, Sama sih, bukan waktu optimalnya kan 45 menit. Kalau semisal kalau 40 menitan itu tuh saya rasa sih kurang maksimal sih ya, walaupun beda 5 menit aja. oke untuk Mbak Hawa sendiri bagaimana? Saya juga sama Bu, sama teman-teman 45 menit aja. Oke, jadi semuanya memilih waktu di 45 menit ya. Iya. Oke. Berarti oke, untuk pertemuannya di sesi konseling kelompok kita ini itu 1 minggu 1 kali di hari Jumat jam 10:30 sampai jam 11:30. Nah untuk waktu pertemuannya itu 45 menit ya. Iya Bu. Oke, lalu untuk peraturan konseling kelompok kita ini mungkin teman-teman bisa memberikan pendapatnya untuk peraturannya seperti apa untuk kedepannya. Saya Bu. Ya, boleh. Mungkin lebih ke empati sih Bu, soalnya kan kelompok ya Bu, jadi kayak saling menghargai aja gitu biar sama-sama ingat ke depannya. Oke, jadi Mbak Karin maunya saling empati ketika konseli ini menceritakan masalahnya. Iya betul Bu. Lalu Mbak Bilkis, Oke, kalau saya sih lebih ke ini ya, menghargai cerita satu sama lain gitu Bu. Jadi kalau misal ada satu anggota yang bercerita dan ya udah di apa ya namanya, empati. direspon dengan baik dan nggak yang apa ya memberi saran, tapi yang malah menjerumuskan gitu Bu. Oke, lalu Mbak Dia, Kalau dari saya sih jangan pernah deh yang sarkas satu sama lain ya, jangan juga mencela gitu, sama kayak apa ya, saling menghormati aja sih, jangan sampai ada pertengkaran dalam kelompok ini. oke kalau dari Mbak Hawa, Kalau dari saya ini Bu, datang tepat waktu sebelum kita mulai. Teman-teman sekalian bisa udah datang 15 menit sebelumnya lah, biar nggak molor gitu sih Bu. oke jadi semuanya sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ada yang bisa nyebutin nih peraturannya apa aja. Yang pertama itu ada empati, terus saling menghargai, waktunya datangnya dipercepat biar nggak molor. Terus tadi Mbak Dia saling apa nggak sarkas aja sih Iya, gitu. sama nggak bertengkar Iya. satu sama lain. Oke, karena kita sudah sepakat untuk pertemuan dan juga peraturan konseling kelompok kita.
sebelum kita, iya kan? Sebelum kita memasuki ke konseling kelompok yang sebenarnya, oke, di sini saya ada satu game. Nah, gamenya kalian pegang kepalanya kalian itu botak, lalu hidung kalian batuk. Iya mbak, betul batuk. Lalu baju batik, batik, botak, batuk, batik. Nah, betul sekali. Ini mau dicontohkan terlebih dulu apa langsung? Langsung. Oke, langsung ya. Ini cepet-cepet ya. Ya. Oke, botak, batik, batuk, botak, batuk, batuk, batik, batik, botak, batuk, botak, batik. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Apakah kalian masih belum puas? Sudah Bu, Sudah. Semangat Bu. Puas sekali Bu. Karena kita sudah melakukan sesi game ini, nah mungkin boleh nih dari teman-teman sekalian menceritakan secara singkat permasalahannya. Dari siapa yang lebih dahulu nih? Apa Dari saya saya aja, dulu? Bu. Oke. Gini Bu, jadi saya kan mengikuti organisasi di kampus. Nah saya itu besok itu mau ada acara. Kenapa Mbak Haba? Maaf Bu, bentar. Besok itu saya ada acara. Nah acaranya itu lumayan besar karena kita buat kegiatan paskibra se-Jawa Timur. Nah sebelum prepare-nya itu kan banyak banget kan Bu kegiatan-kegiatannya. Nah sekarang kan juga lagi proses ini mengerjakan skripsi. Jadi ini sih Bu, saya keteteran bagi waktu di organisasi, skripsi sama ini sih tugas juga, tugas kuliah gitu. Oke, jadi Mbak Hawa ini nggak bisa memanajemenkan waktunya terkait kegiatan organisasi sama skripsi. sama tugas kuliah. Oke, lalu Mbak Dia? Kalau saya sih lebih nggak bisa bagi waktu ya Bu ya. Kan sekarang lagi ngerjain skripsi dan juga itu ketambahan sama kayak tugas-tugas project itu. Dan ada salah satu matkul itu yang apa ya, project itu harus spesifik banget gitu loh, kayak misal bikin alat gitu ya, tapi alatnya itu harus kayak bagus banget gitu. Kan tentunya kita sebagai mahasiswa kan punya kekurangan gitu ya. Saya takutnya tuh jadi beban ke kita, itu belum ngurusin skripsi tapi project ini juga harus sempurna, harus bagus. Jadi gimana ya cara membagi waktu di semester ini tuh biar ke manajemen dengan bagus gitu. Oke, jadi Mbak Dia ini lagi kesulitan terkait projectnya yang lumayan susah. Iya, Terus dibarengi dengan skripsinya ya. betul. Mbak Bilkis? Kalau saya juga sama sih sama kayak teman-teman, kan emang di semester 6 ini kita banyak tanggungan ya, dari mulai tugas UTS, project, skripsi, dan kita juga waktu deadline-nya tuh sama apa ya, mepet-mepet gitu loh Bu. Jadi kita dikejar deadline kalau bisa dibilang. Jadi ya kita kayak bingung mana nih yang mau dikerjakan dulu, dan kita juga apa ya, sempat burn out ya Bu, kayak kebanyakan tugas dan deadline kita juga udah mepet-mepet gitu sih Bu, kayak Oke, keteteran jadi aja. Hampir sama ya sama Mbak. Hampir sama Iya, kayak sama teman-teman lainnya. Mbak Hawa. Mbak Karin? Sama sih Bu, kayak kayak teman-teman juga ngerjain proposal, terus ada tugas-tugas, terus ketambahan juga yang project ini sih Bu. Jadi kayak bingung gitu loh Bu, kayak gimana jadi hasilnya itu nggak maksimal gitu. Oke, jadi permasalahan yang kalian hadapi ini hampir sama semua ya, terkait project sama menyusun skripsi dan juga mengikuti organisasi. Nah, dari semua yang sudah diceritakan nih, mana nih
yang menurut kalian yang urgent untuk dibahas terlebih dahulu di konseling kita hari ini? Kalau menurut saya sih permasalahannya Mbak Hawa sih Bu, soalnya kan sama organisasi itu Bu, jadi kita yang nggak ikut organisasi itu jadi kayak tahu gitu loh Bu, nanti kalau kita membagi waktunya yang berlebihan, kegiatannya berlebihan itu kayak apa sih gitu. Kalau menurut saya sih Bu. Kalau Mbak Bilkis? Saya juga setuju sama Mbak Karin. Kayaknya lebih urgent permasalahan dari Mbak Hawa. Ya kalau dari saya juga permasalahannya Mbak Hawa kan ya, apalagi ini kan Mbak Hawa lagi skripsi ya, jadi kasihan kalau burn out dan nggak terselesaikan gitu. Lalu untuk Mbak Hawanya sendiri bagaimana nih? Kan semuanya memilih cerita Mbak Hawa untuk diselesaikan dibahas untuk konseling kelompok ini. Iya Bu, boleh. Oke. Oke, kalau begitu silakan Mbak Hawa bisa diceritakan secara detail. Oke, jadi begini ya Bu. Saya kan mengikuti organisasi di kampus. Nah, itu kan selingkup di kampus ya, jadi lumayan besar. Nah, minggu besok itu saya ada kegiatan Paskibra se-Jawa Timur. Nah, itu kan lumayan besar ya Bu, apalagi Paskibra ya, setiap anggota itu ada 15-20 peleton, 20 pasukan. Nah, itu kan lumayan banyak ya. Jadi benar-benar apa ya, kita harus benar-benar mempersiapkan event itu gitu loh Bu. Lah kemarin itu, di hari kemarin itu, waktu di hari Kamis, saya tuh minggu depannya mau bimbingan. Nah saya itu belum selesai sama skripsi saya, kebetulan saya juga mengerjakan skripsi. Nah saya itu nggak selesai Bu, dan itu dibarengi juga sama tugas tugas media BK. Kita membuat seperti media permainan, jadi waktunya itu tabrakan. Nah terus di sisi lain, teman-teman saya yang di kampus kemarin itu kan juga sempat membagikan surat-surat untuk peminjaman tempat, peminjaman alat, dan itu benar-benar butuh waktu yang cukup lama, soalnya kampus kan luas ya, jadi kita ke gedung ini ke gedung itu benar-benar juga nguras tenaga juga gitu loh Bu. Iya. Jadi akhirnya skripsi saya nggak saya kerjakan, saya fokus ke ke bagi-bagi surat itu tadi. Padahal itu posisinya hari Kamis ya, hari Jumat itu waktunya bimbingan. Nah saya benar-benar bingung banget itu Bu, baginya tuh gimana, soalnya itu belum selesai sampai akhir gitu loh Bu, saya masih setengahnya gitu. Saya juga bingung nyari referensi jurnal-jurnal itu, bingung nggak dapet gitu. Terus ditambah lagi sama tugas kelompok itu sih. Nah terus saya kan bingungan ya Bu, ini baginya tuh gimana, sampai akhirnya ada salah satu yang nggak saya kerjakan gitu Bu, saya biarkan, jadi saya alihkan ke yang lain gitu. Padahal itu kan juga termasuk tanggung jawab saya gitu kan, gitu sih Bu. Oke, jadi Mbak Hawa ini keteteran sekali ya terkait Iya. kegiatan di organisasinya, terus proposal skripsinya, terus sampai ada yang ditinggalkan tugasnya gitu. Oke, lalu keinginan Mbak Hawa yang sebenarnya ini apa sih? Ini sih Bu, saya benar-benar ingin bisa membagi waktu saya terkait membagi dari organisasi ke tugas skripsi ke tugas kuliah gitu sih. Oke, jadi Mbak Hawa ingin bisa membagi waktunya Iya. antara organisasi, tugas kuliahnya sama skripsinya. Lalu apakah Mbak Hawa selama ini udah ada usaha nih? Usahanya ya belum sih Bu. Saya jadinya kalau misalkan kayak ada tabrakan kayak gini, saya nggak bisa membaginya, jadi ada salah satu yang saya tinggal. Padahal ya dibilang semua itu ya bisa penting gitu bagi saya, jadi ada salah satu yang nggak saya terselesaikan gitu loh Bu dari tugas saya gitu. Oke, jadi Mbak Hawa ini sudah mengusahakan, tapi masih ada yang Belum Oh, mengusahakan. Oke, mungkin dari teman-teman
ada yang ingin memberikan pendapatnya untuk Mbak Hawa? Kalau kalau dari saya sih ini sih Bu, lebih ke kalau ada tugas itu langsung dikerjakan gitu loh Bu, nggak menunda-nunda, biar nanti kalau ada kegiatan atau organisasi itu ya pekerjaannya itu udah selesai, nanti baru ikut ke organisasinya gitu, biar nggak keteteran gitu. Oke, lalu Mbak Bilkis? Betul sih Bu yang dibilang sama Mbak Karina, apalagi kan apa ya, semester ini emang deadline-nya tuh mepet gitu loh, kayak 3 hari 2 hari aja gitu. Jadi mungkin ya kayak misal selesai kelas mungkin bisa menyicil, kalau sekalipun tidak selesai itu nggak apa, yang penting apa ya, nyicil dulu terus baru nanti dibagi dengan kegiatannya di organisasi tersebut. Oke. Kalau saya sih setuju sama Mbak Karin ya, karena kan apalagi yang lebih penting itu kan kita harus mengejar kuliah kita kan ya. Semisal kayak tugas-tugas sama skripsi itu kan menjadi prioritas utama gitu loh. Kalau misal tugasnya nggak selesai, skripsinya nggak selesai, kan nanti yang bakal rugi itu Mbak Hawanya gitu, bisa ketinggalan gitu. Oke, jadi oke, bagaimana nih pendapat Mbak Hawa terkait teman-teman yang sudah memberikan pendapat untuk Mbak Hawa? Saya terima pendapat dari teman-teman, memang betul sih, soalnya selama ini kan saya juga belum pernah mengusahakan apa-apa ya Bu, soalnya saya juga bingung harus gimana dulu, soalnya baru misalkan mau mengerjakan tugas saya langsung ke distrak ke yang lain, misalkan langsung kayak ada di organisasi saya langsung gercep ke sana gitu kan Bu. Jadi ya selama ini kalau dipikir-pikir saya banyak menunda tugasnya. Dari saran Mbak Karin, Mbak Bilkis, Mbak Dia tadi, saya boleh sih setuju buat nyicil dulu tugasnya, nggak ditunda-tunda, biar cepat selesai dulu baru nanti saya bisa ke organisasi saya. Apalagi tugas dan skripsi kan prioritas saya sekarang kan Bu. Gitu sih. Oke, jadi Mbak Hawa ini setuju ya dengan pendapat temannya yang harus mengerjakan tugas juga, Iya. sama bisa membagi tugas, membagi waktunya antara organisasi sama tugas dan juga proposal skripsinya. Oke Mbak Hawa, untuk kedepannya Mbak Hawa nih akan melakukan atau bisa memanajemenkan waktunya ini seperti apa? Ini sih Bu, tadi yang pastinya kan saya kan nggak bisa langsung mengerjakan tugas ya Bu. Tadi seperti yang dikatakan Mbak Bilkis, menyicil terlebih dahulu. Jadi mungkin awalnya saya mencoba untuk menyicil, bukan langsung menyelesaikan, pastinya itu nggak mungkin juga. Jadi awalnya saya mau mengusahakan untuk menyicil tugas saya itu dulu sih Bu, sama mencoba usaha itu dulu. Oke, jadi Mbak Hawa ini akan berusaha untuk menyicil tugasnya ya, biar semuanya tuh bisa gitu dibagikan waktunya antara organisasinya juga. Mungkin teman-teman yang lain ada yang memberikan pendapatnya atau tidak ada? Iya sih Bu, lebih ke menyicil dulu, nanti kalau udah bisa baru kayak lebih kayak ditata lagi gitu loh Bu. Yang penting yang awal ini dicicil aja dulu biar nggak keteteran gitu. Iya. Yang lain sama? Setidaknya udah memulai sih Bu ya, daripada nggak sama sekali kan ya. Oke Mbak Hawa, bagaimana pendapat teman-teman ini? Apakah Mbak Hawa yakin untuk bisa melakukannya untuk kedepannya ini? Iya Bu, sanggup. Pasti saya akan mencoba mengusahakan biar bisa melakukan yang sudah disampaikan teman-teman tadi, pendapat dari teman-teman. Yakin Mbak Hawa? Iya Bu, yakin. Soalnya kan ini baru menyicil ya. Mungkin kalau menyicil tuh masih bisa dibilang masih gampang lah. Yang meskipun nanti pasti ada aja godaannya entah apa, tapi seenggaknya saya akan mengusahakan menyicil terlebih dahulu daripada langsung mengerjakan, kan nggak mungkin. Oke, jadi Mbak Hawa ini akan mengusahakannya ya. Nah, untuk mengusahakannya ini mulai dari kapan nih kalau boleh tahu? Kalau itu mungkin saya mulai dari setelah ini sih Bu, setelah kegiatan saya ini. Soalnya kalau besok kan masih libur ya, jadi masih belum ada tugas. Jadi mungkin setelah
proker selesai, jadi saya akan mencoba buat itu tadi, nyicil tugas tadi. Oke, jadi Mbak Hawa akan melakukan usahanya ini setelah ada tugas baru gitu. Iya. Nah, untuk konsekuensinya nih, semisal Mbak Hawa ini gagal gitu melakukan usahanya, bagaimana? Kalau itu saya masih bingung sih Bu, kira-kira apa ya Bu? Mungkin teman-teman yang lain? Kayaknya ini sih Bu, apa waktu belajarnya ditambah. Jadi tadi yang kayak menyicil hanya satu soal bisa mungkin ditambah 2 sampai 3 soal kayak gitu sih Bu, sebagai konsekuensi karena tadi nggak mengerjakan gitu. Oke, yang lainnya ada yang memberi pendapat? Iya sih Bu, kayak misal Mbak Hawa tidak misal ya tugas tidak bisa melakukan planning tadi, terus kan akhirnya keteteran lagi ya, mungkin itu tadi Bu ditambah lagi, sebelumnya kan menyicil 1, 2, mungkin ditambah lagi 3, 4 agar yang sebelumnya itu juga terselesaikan, jadi tidak menumpuk gitu, jadi ditambah lagi target untuk menyicilnya tadi. Iya. Kalau Iya? saya juga gitu, dan buat Mbak Hawa kan sebisanya bikin alarm sih. Iya. Iya, alarm di handphone, nanti kalau apa misalnya itu nggak terlaksana kan ada yang pengingat gitu kan. Oke, bagaimana Mbak Hawa, kan tadi teman-temannya sudah memberi pendapat terkait konsekuensinya. Boleh sih Bu, saya setuju dari saran pendapat dari teman-teman. Nanti saya kalau konsekuensinya, kalau misalkan saya gagal melakukan planning saya tadi, saya akan menambah waktu belajarnya, terus juga ditambah lagi mengaktifkan alarm juga biar jadi pengingat saya buat mengerjakan tugas gitu. Oke, berarti Mbak Hawa sanggup ya untuk melakukannya. Sanggup. Nah, berarti untuk pertemuan sesi selanjutnya kita masih membahas permasalahan Mbak Hawa ini ya, teman-teman. Iya Bu. Itu Oke, karena waktunya juga sudah habis, kita tutup sesi konseling kelompok kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita tentang masalah kalian semua. baik. Iya Bu. Oke, saya tutup ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.